Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidatur Rohmi dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis dan fungsi selaput embrio. Di sini ada 4 macam selaput embrio yang umumnya terdapat pada embrio vertebrata tingkat tinggi, yaitu yang pertama amnion. Amnion ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya membran fetus. Amnion ini berbentuk seperti kantong tipis yang berasal dari somatopleura, membentuk suatu kantong menyelubungi embrio dan berisi cairan. Keberadaan selaput ini sangat khas pada reptil dan burung dan mamalia, sehingga pada kelompok ini sering disebut dengan kelompok amniota. Sedangkan ikan dan amfibi tidak mempunyai amnion dan disebut anamiota. Fungsi amnion ini antara lain yaitu sebagai alat pernapasan, menyelubungi dan melindungi embrio, dan tekanan fisik dan tempat mengembang memungkinkan pergerakan tungkai dari tubuh embrio. Yang kedua yaitu kantong kuning telur atau yolk. Kantong kuning telur sangat erat fungsinya dalam nutrisi pada embrio, dan kuning telur bekerja dalam waktu yang cukup singkat karena fungsi kerjanya dalam pertumbuhan berikutnya akan dilanjutkan oleh allantois. Mencegah embrio dari kekeringan, mengurangi resiko guncangan, dan menyerap putih telur pada ayam, mengangkut bahan makanan, gas, dan sisa metabolisme lain, sebagai kantung urin embrional dan sebagai paru-paru embrional. Kuning telur ini dicerna oleh enzim yang dihasilkan kantong kuning telur, dan hasil cernaan itu dibawa ke embrio melalui pembuluh darah kantung kuning telur. Selanjutnya yaitu allantois. Allantois ini adalah allantois tumbuh dari saluran pencernaan belakang dan terletak di bagian dalam dari korion seperti balon besar yang kempes. Darah dari embrio dialirkan keluar masuk dalam allantois oleh pembuluh allantois. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat penampung dan penyimpan urin dan sebagai organ pertukaran gas antar embrio dan lingkungan luarnya. Pada reptil dan burung, allantois merupakan suatu sistem tertutup, sehingga allantois harus memisahkan sisa-sisa metabolisme nutrigen agar tidak menimbulkan efek toksik terhadap embrio. Pada mamalia, peran allantois erat kaitannya dengan efisiensi pertukaran yang berlangsung pada perbatasan telur maternal. Di sini allantois itu adalah kantong yang memanjang ke dalam selom ekstra embrionik. Allantois fungsinya sebagai kantong pembuangan limbah bernitrogen yang tidak larut dari embrio. Yang terakhir yaitu karion atau serosa. Di sini karion atau serosa merupakan dari bahasa Yunani itu berarti karion itu berarti kulit. Karion atau serosa adalah membran embrio yang paling luar perbatasan dengan cangkang atau jaringan induk. Jadi di sini merupakan tempat pertukaran antara embrio dan lingkungan sekitarnya. Pada hewan-hewan ovipar, korion berfungsi sebagai pertukaran gas bagi respirasi. Pada mamalia, korion tidak hanya berperan sebagai pembungkus dan respirasi saja, tetapi juga dalam nutrisi, ekskresi, filtrasi, dan sintesis hormon. Pada embrio awal, somatopleura meluas keluar daerah tubuh embrio sampai ke atas yolk. Daerah di luar dari tubuh embrio disebut ekstra embrio. Mula-mula tubuh embrio ayam tidak mempunyai batas, sehingga lapisan-lapisan ekstra embrio saling berkelanjutan dengan terbentuknya tubuh embrio secara berurutan dibentuk lipatan-lipatan, sehingga akhirnya tubuh embrio hampir terpisah dari yolk. Dengan adanya lipatan-lipatan tubuh ini, maka batas antara daerah intraembrio dan ekstraembrio menjadi jelas.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.